Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Janri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Pertobatan dan Pengampunan melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran Sekolah Sabat akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk membantu kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, dalam pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memanggil orang-orang berdosa untuk kembali kepadanya. Kemudian memberikan pengampunan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan juga yang kemudian akan memberikan jubah kebenaran Kristus kepada orang-orang yang telah diampuni. Dan hal penting yang harus kita ketahui juga adalah bahwa keselamatan kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, melainkan itu adalah karya kasih Tuhan yang memulihkan, membenarkan, dan juga kemudian mengubah kehidupan setiap orang yang datang kepadanya dan ingin untuk bertobat. Mari kita perhatikan tabel pelajaran berikut ini. Di bagian atas ada hari, ada masalah, kemudian ada solusi dari Tuhan. Bila kita perhatikan pelajaran Sekolah Sabat dari hari Minggu hingga hari Kamis, maka kita akan melihat tahapan dari kita mengalami pertobatan hingga kita menerima pengampunan. Mari kita perhatikan di pelajaran hari Minggu, temanya adalah menyadari dosa. Kemudian di hari Senin, setelah kita menyadari dosa, maka kita mendengar panggilan. Lalu di hari Selasa, setelah kita mendengar panggilan, kita akan berbalik ke arah. Kemudian di hari Rabu, kita diterima kembali. Dan di hari Kamis, keadaan kita dipulihkan. Jadi itu adalah tahapan dari kita mengalami pertobatan hingga kita menerima pengampunan. Kita ke pelajaran di hari Minggu. Temanya adalah menyadari dosa. Masalah yang kita hadapi. Seringkali kesibukan menggeser prioritas rohani kita. Contohnya saja Marta. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, sampai dia lupa prioritasnya untuk duduk di kaki Yesus. Kemudian, seringkali kita juga membenarkan diri saat melakukan kesalahan. Lalu kita tidak sadar ada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian, ada masalah juga bahwa kebenaran kita saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Lalu apa solusi dari Tuhan? Pertama, Tuhan mengaruniakan Sabat. Ini untuk mengatur kehidupan kita, waktu kita istirahat untuk bertemu dengan Tuhan, meninggalkan setiap kesibukan kita, dan fokus untuk memuliakan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita juga harus mengambil waktu untuk duduk di kaki Yesus. Tiap hari kita ambil waktu untuk itu. Lalu kemudian, Mazmur pasal 53 ayat yang kedua. Ketika kita merasa bahwa banyak hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, termasuk kesibukan dan yang lain-lain, kita harus berseru kepada Tuhan. Karena Ia dekat dan Ia akan menolong kita untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Lalu kemudian, kebenaran Kristus itu diberikannya kepada kita, karena kebenaran kita sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan kita semua. Itu pelajaran untuk hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Temanya adalah mendengar panggilan. Masalah yang kita hadapi. Kita sulit melihat kesalahan sendiri, sehingga kita juga sulit untuk meminta maaf. Lalu kemudian yang kedua, kita mudah beralih dari penyesalan kepada pembenaran. Kita mencoba mencari hal-hal untuk membenarkan tindakan salah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki dosa yang kita pilih dan kita pelihara, dan itu menghalangi hubungan kita dari Tuhan. Lalu apa solusi dari Tuhan? Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus akan menginsafkan kita atau menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita. Dan Roh Kudus memeteraikan kita menjelang hari Tuhan yang dekat itu. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Temanya adalah berbalik arah. Masalah yang kita hadapi.
kita dipengaruhi oleh dunia untuk menolak pertobatan. Seolah-olah kita sudah baik dengan sebagaimana kita ada. Lalu yang kedua, kita merasa diri kita baik-baik saja, sementara ada dosa yang masih kita pelihara. Lalu yang ketiga, pertobatan kita tidak menghasilkan buah. Jadi itu hanya sekedar formalitas, karena pertobatan yang sesungguhnya harus menghasilkan perubahan atau buah yang baik. Lalu apa solusi dari Tuhan? Tuhan katakan kita harus sadar akan keadaan kita yang sudah berdosa, kemudian kita bertobat. Lalu pertobatan itu harus disertai dengan buah pembaharuan. Kemudian, pertobatan yang kita alami itu adalah karena dituntun oleh Tuhan. Lalu, Tuhan adalah Tuhan yang sabar menanti pertobatan kita. Dan solusi yang terakhir untuk pelajaran hari Selasa adalah Yesus dikaruniakan untuk datang ke dunia ini, menderita, mati, dan kemudian bangkit. Itu adalah anugerah Tuhan untuk solusi atas masalah yang kita hadapi. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Temanya adalah diterima kembali. Masalah yang kita hadapi. Sesungguhnya manusia ini adalah orang-orang yang layak dihukum dan ditolak. Ketika dalam Keluaran pasal 32 sampai 34, pada waktu bangsa Israel melakukan penyembahan berhala secara terbuka. Dan situasi itu menandakan bahwa sesungguhnya manusia sudah berdosa dan layak untuk dihukum dan ditolak. Akan tetapi, apa solusi dari Tuhan? Pertama, kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Maka selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Lalu yang kedua, Tuhan menukar dosa kita dengan kebenarannya. Itu solusi dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengaruniakan hidup kekal sebagai ganti dari kematian kekal yang akan kita terima jika kita tidak bertobat. Tapi jika kita bertobat, Tuhan karuniakan hidup yang kekal. Dan kemudian, Kristus mati di kayu salib. Itu juga adalah solusi terutama untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Bila mana kita menerimanya dengan iman, lalu kemudian kita bertobat. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Temanya adalah dipulihkan. Masalah yang kita hadapi. Kita menganggap bahwa identitas kita ditentukan dari kekayaan dan juga status sosial. Lalu kemudian, kita seringkali berusaha menutupi dosa, seperti Adam dan Hawa menutupi diri mereka yang telanjang dengan daun pohon ara. Akan tetapi, bukan itu solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah solusi dari Tuhan. Tuhan menawarkan identitas baru kepada kita, yaitu kebenaran Kristus sendiri yang seharusnya membungkus kita, dan itu adalah identitas kita. Kemudian yang kedua, Kristus memberikan pakaian kebenaran. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kulit binatang untuk dipakai oleh Adam dan Hawa. Itu adalah gambaran ketika Tuhan memberikan kepada kita pakaian kebenaran atau tabiatnya. Jadi kita harus mengenakan tabiat Tuhan itu setiap hari. Karena itu adalah karunia Tuhan bagi kita sebagai solusi atas pelanggaran dan dosa yang pernah kita buat, maka kita harus mengenakan jubah kebenaran Kristus. Itu adalah pertobatan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami pelajaran ini. Sebagai kesimpulan, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Jika kita pernah gagal, terbebani oleh dosa, atau merasa memiliki kelemahan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk diselamatkan. Akan tetapi Dia mencari hati yang mau datang kepadanya. Roh Kudus setiap saat memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Karena Bapa selalu rindu untuk memulihkan hubungan yang ada antara Bapa dengan kita. Jangan biarkan rasa bersalah, kegagalan, atau dosa-dosa di masa lalu
membuat kita jauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya dan pengampunannya cukup dan masih ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini baru terang.